sosoknya si Anton nggak bisa yakinkan itu sosoknya apa, cewek apa cowok gitu. Tapi rambutnya panjang, mukanya hancur, hidungnya nggak ada gitu, kayak rata gitu. Terus yang bikin dia serem tuh biji mata satu kayak lendoy gitu. Oh, udah mau keluar gitu ya? Iya. Halo guys, jumpa lagi sama gua Boleh dalam segmen ngobrol santai tapi sadar. Gimana? Pada sehat? Gua Adrian selalu sehat. Oke. Jadi masih dengan Bang Suara Gaib di sini. Hai. Dan masih mengangkat cerita-cerita dari para subscriber ya. Subscriber. Kali ini kita mau ngomong tentang apa nih? Bahas tentang apa ceritanya nih, Bang? Tentang pokoknya agak ekstrim nih. Ekstrim. Agak ekstrim nih. Oke, bukan band ya. Oke, kan ada band luar ekstrim. Oh ya. Anda tua ya? Oke. Oke, jadi tentang cerita tentang guna-guna. Guna gitu. Nggak usah nyanyi. Jadi ya guna-guna aka santet atau apalah gitu. Oke. Gimana tuh? Guna-guna tuh. Cek itu dulu dong. Oh iya, lupa gua. Kita dulu dong. Kalian penasaran sama guna-guna? Sama, gua juga. Langsung saja kita ke videonya. Cekidot. Oke, Bang Sur. Gimana nih cerita guna-guna apa ini? Jadi lu kan setan nih. Ya. Iya kan? Ya. Jangan gas dong bilang setan. Oh iya. Lu kan setan nih. Oke. Ya, gua setan. Pocong dong. Tahu dong guna-guna. Pernah dapat job guna-guna nggak? Enggak pernah, tapi gua tahu guna-guna. Oh, temen lu yang ngambil ya? Ya. Kayaknya lu pocong tapi bersih banget ya. Nggak pernah terima job-job kayak begitu gua ngapain? pocong syar'i sih. Udah tidak mau lagi yang ikut-ikut menyusahkan manusia udah. Oh iya. Kalau bisa ngebantu manusia ya? Iya, kalau bisa dengan Berarti cara yang berarti dia syuting sama gua nggak dibayar, Bro. enggak gitu dong. Ya kan dia bantu. Udah pisang ada dong. Oh, ada. Jadi tapi lu tahu dong guna-guna? Tahu. Ya guna-guna tuh ya sesuatu yang jahat lah menurut gua. Ya, Itu jahat banget sih, jahat. Ya. Karena kalau di agama pun itu nggak boleh dilarang kan. Iya. Semua agama lah yang larang ya. Kalau berguna boleh ya? Berguna boleh. Guna-guna nggak boleh. Guna-guna. Oke, jadi cerita ini dikirimkan oleh seseorang bernama Nama siapa nih? The name is ya, the name is. Mas Anton, bukan Anton Bagaskara ya. Bukan. Itu penyanyi dong. Jadi ini dikirimkan sama Mas Anton. Oke. Laki-laki udah jelas. Ya, sekarang umur 30-an lah. Oke. Umur 30-an. Dan dia mengaku pernah jadi korban guna-guna. Oh, dia korbannya langsung ya? Dia korbannya. Dia itu korban guna-guna karena persaingan bisnis. Oh, bisnis. Biasa. Iya. Biasa. Pasti kebanyakan ya gitulah. Iya. Anda yang bersaing tapi pakai guna-guna. Gak keren. Benar. Saya no to guna-guna. Saya no to guna-guna. Jadi oke, ceritanya nih dimulai dari Mas Anton yang buka usaha. Oke. Jadi dia buka usaha clothing line. Apa tuh clothing line? Clothing line. Oh iya sih, lu nggak pernah ganti baju sih, nggak tahu clothing line ya. Oh gitu. Jadi clothing line itu ya bisnis baju sebenarnya. Oh, Dan baju dia punya merek sendiri. Oh. Nah, jadi dia ada beberapa jenis sih. Biasa clothing line tuh ada yang produksi sendiri dari nol, ada yang ngambil polosan dari agen, terus dicap sendiri, di print sendiri sama dia dengan namanya, dengan merek sendiri, brandnya sendiri dan style desain gambar sendiri. Nah, boleh sebutin brandnya nggak boleh? Nggak boleh. Ngapain? Kalau mau, ya, you know lah. Jadi si Mas Anton ini yang kedua. Maksudnya? Yang ngambil polosan. Oke. Oh ya. Nah, sama dia didesain ulang lagi. Oke, karena sekarang dia udah punya sendiri udah memproduksi dari nol, dari kain gitu. Berarti ini dulu waktu guna ini ya. Oke. Dia punya usaha clothing line, merek sendiri. Oke. Biasanya bisnis gini kan selalu di satu deret yang sama tuh. Misalnya baju. Iya, paham. Iya kan? Kayak makanan. Iya, gimana. Dia itu buka usaha di salah satu daerah yang memang khusus jual-jual baju. Oke. Di clothing line gitu. Paham. Nah, terus mungkin karena rezeki dia bilang. Banyak yang suka dengan gaya desain dia. Oke. Memang cuman kaos doang. Awalnya cuman kaos doang. Tapi tuh desainnya banyak yang suka. Oh ya, Pak. Corak gambarnya dan lain-lain. Motif ya. Motif lainnya. Oke.
Jadi dia begitu buka, dia cuma perlu waktu 4 bulan Dari untuk awal. balik modal. Wow. 4 bulan Berarti cepat maju loh. ya. 4 bulan cepat loh. Iya benar. Untuk balik modal dari apa bahan baku, Iya, paham. komputer, printer dan lain Iya, sebagainya macam paham. Benar. 4 bulan cepat loh. Iya. 4 bulan cepat banget. Terus dalam 1 tahun dia tuh udah punya langganan tetap yang ngambil banyak, yang ngambil baju tuh banyak. Oke. Yang ngambil banyak, yang untuk dijual lagi. Iya, paham. Jadi yang namanya orang sukses, ada aja yang gini. Benar, pasti. Jangankan saingan usaha, Iya. tetangga aja. Iya. Kalau ngeliat tetangga lainnya beli kulkas, Benar. dia yang kedinginan. Iya dong. Betul. Padahal kulkasnya punya kita, Iya, benar. dia yang kedinginan. Benar. Aneh kan? Manusia emang aneh. Ini manusia. Nah, jadi awalnya kata dia, ini kan satu deret nih. Nah, jadi dia begini modelnya, satu deret, terus ada space Ya. untuk kayak nggak nempel lah, nggak nempel. Paham. Ada panjang, space, Ya. panjang, space. Oke, paham. Nah, jadi di dalam satu deretan ini ada 4-5 toko gitu. Oh. Nah, tokonya ini paling ujung sebelah kanan. Nah, ada satu toko yang di tengah. Yang di tengah. Menurut kata si Anton nih, semenjak dia datang tokonya cukup ramai. Pas dia datang toko cukup ramai. Oke. Tapi banyak langganannya pindah ke dia. Akhirnya. Akhirnya pindah ke dia gitu. Oh. Dalam bulan-bulan pertama ada yang jadi tuh si langganannya ke toko si ini nih, si yang tengah ini nih, ya. toko si tengah ini nggak ada dong. Nggak ada. Dia cari ke toko Janton. Terus dia suka desainnya, suka balik lagi, akhirnya enggak ke toko si tengah lagi nih. Oke. Terus dan di toko tengah ini tuh toko paling lama. Ya, senior Jadi lah. sebelum ada sederetan ini, dia duluan. Oke. Jadi awalnya dia tuh paling ramai. Tapi setelah ada buka-buka yang lain dia Ada murang kan. Dan semua pengunjung yang datang ke toko dia memang ngomongnya pelayanannya enggak lah gitu. Berarti kurang lah pengalaman. Dia itu dia akan melayani kalau lu belanja banyak. Oh. Jadi kalau lu oleh seller yang gede banget, Iya. dilayanin tuh. Tapi bagi kayak lu yang end user yang mau beli 1, Personal lah, 2 itu agak dia kurang pelayanan. mukanya udah jutek lah gitu. Ya, paham. Oke. Sedangkan si Anton ini enggak. Mau beli 1, mau nanya aja pun dilayani dengan Oke, baik. benar. Itu salah satu nilai plusnya tuh. Ya harus. Karena itu. 4 bulan, nah 4 bulan kok udah balik modal tuh. Bulan kelima mulai gangguan. Tapi yang ganggu manusia, Oke, gimana tuh? preman. Oh, Preman. Jadi adalah preman-preman suka nongkrong depan warung dia, depan toko. Depan toko dia. Nggak apa-apain, tapi nongkrong aja. Tapi kan kita Orang jadi malas ya. risih dong. Ya, Pak. Mabok mungkin ya enggak? Enggak mabok. Oh, cuman preman lah. Nongkrong aja gitu. Nongkrong rame-rame tempat dia. Terus karena dia merasa terganggu dia lapor polisi. Oke. Dan si ini memang pintar, lapor polisi. Masalahnya cuma seminggu doang selesai. Memang preman ini ya. Nah, selesai. Habis itu mulai ada gangguan sampah. Oke. Tiap pagi dia buka tuh selalu penuh dengan sampah tempat itu. Oh. Sampah. Terus dia nih gue suka banget sama Mas Anton. Dia tenang gitu. Oke. Walaupun dia tahu siapa yang melakukan, dia nggak dilabrak ke dia. Oh, enggak emosian. Nggak emosian. Sampah kan? Iya, Pak. Dia nggak labrak ke dia. Oh. Dia ke pengurus. Pengurus. Oh ya. Pengurus apa? Dia bilang, Pak, nih toko saya banyak sampah nih, tolong bersihin. Jadi awal-awalnya tuh banyak sampah tuh. Dicek sama si pengurus. Ternyata yang melakukannya si tengah nih. Oh. Ya pengurusnya negur langsung. Oke, paham. Bukan si ini, bukan dia. Pintar. Salut gua. Kalau kita kan pasti langsung, lu nih ngomong. gede nggak? Jadi dia sampah. Nah setelah masalah sampah nih, kayaknya yang tengah, gua udah ngasih tau belum perawakan si tengah? Enggak, belum. Jadi si tengah ini pasangan suami istri. Oh, oke. Parubaya, dia gambarkannya umurnya 4. Ya, di saat dia di saat dia buka usaha tuh umurnya 27-28. Oke. Muda banget ya. Masih muda. Muda banget. Sekarang dia umurnya udah 36 gitu. Oh iya. Terus pasangan suami istrinya nih begitu dia pas dia umur 25 dia udah umur 40-an gitu. Oh, udah Lihat-lihat lumayan lanjut aman. ya.
nggak lanjut. Oh enggak ya? Ini udah lumayan berumur lah. Udah berumur lah. Kepala 4 lah. Iya, iya, iya. Nggak lanjut dong. Iya, paham. Oke, dia suami istri, oke. dan dua-duanya emang Tipikalnya begitu ya. kayak Romeo and Juliet lah gitu. Wah, Geli itu kayaknya pas Iya, banget, iya, iya. juteknya, Sifatnya sama. Oke, juteknya oke. pas gitu kan. Paham. Iya begitu. Langsung. Kayak gitu. Ini sinetron kan. Terus setelah gangguan secara nyata itu nggak bisa, Iya. si Anton ini udah mulai lihat gelagat yang nggak jelas, yang aneh gitu. Jadi dia pernah ngedapetin si ibunya nih, Yang tengah ini. di tengah ini selalu ketika misalnya gini, jadi kan ada jam ramai dong. Ya, harus. Semua toko tuh pasti ada jam ramainya. Pasti. Jadi dia di setiap jam ramainya, si ibu ini nih pasti akan ke seberang. Jadi gini, ini kan toko dia. Ya. Maju sedikit tempat parkir dong. Tempat parkir. Ya, kan? pergi parkiran. Nah, dia selalu setiap kali rame nih, si ibu itu selalu berdiri di tempat parkir, ngeliat ke arah tokonya dan tempat kami. Tapi kalau gini aja gitu, Ya, paham. ngeliat tempat kami gitu. Si ibu, ya, Gitu ya. entah dia Entar berdumel sendiri, Kedumel kesel, sendiri. gitu kan. Nah, si Anton ngiranya dia kedumel. Oh ya, kesel Tapi gitu kan. ngeliat komat kamit kan. Nah, ayo. Gitu. Antara dia komat kamit, antara dia marah-marah, atau dia Sesuatu lah. sesuatu. Ya, Dan paham. waktu itu si Anton nggak kepikiran jauh banget. Ya. Terus, nah inilah kalau pelayanan bagus, produk juga kualitas dijaga, nggak pengaruh, Ya benar. nggak pengaruh. Benar. Jadi dia bilang si ibu ini ketika ada ini nggak pengaruh sama sekali, Tetap rame aja. ramai aja. Mungkin ada pengurangan, cuman nggak berasa sama dia. Iya, paham. Yang kayak langganan setia tuh tetap datang aja gitu. Terus berasa nggak mempan. Jadi di toko dia kan CCTV, CCTV. ada CCTV di luar. Ini ya. Ya, Oh iya. Iya, oke. CCTV di luar kan. Di dalam satu, di luar satu kan tokonya nggak begitu gede. Iya, paham. Toko kios lah. Ya, kios lah. Yang buat nyolong keluar. Dia tuh punya kebiasaan tiap pagi begitu datang selalu cek CCTV. Oke. Nah, dan suatu saat dia tuh ngelihat di tiang-tiang toko dia selalu ada taburan sesuatu gitu melingkar. Apa tuh? Di tiang dua, nggak tahu katanya. Tapi kayak tanah bercampur pasir gitu. Oh. Tapi itu tujuannya apa nggak tahu. Jadi kotor dengan tanah lah. Gitu. Dan kotor itu spesifik di tiang aja, tiang depan. Gitu. Oke, paham. Terus dia cek CCTV, yang nabulin suami istri. Orang tengah itu. Orang tengah. Oke. Cuman dia mulai mikir ini kayaknya mau pakai sesuatu di toko gua nih. Tapi tetap dicuekin. Oke. Karena dia juga nggak percaya. Si Bang Anton nggak percaya gitu ya? Biarin lah, namanya kalau bisnis ya bisa sih. Iya, benar. Nah yang kali ini mulai berasa. Oke, jadi mana tuh? Mulai berasa. Jadi langganan dia tuh gini, dia udah mulai kesulitan untuk mendapatkan langganan baru. Langganan lama tetap. Langganan lama tetap, tapi dia bilang setiap kali mau ke tokonya selalu ada masalah. Oh. Jadi kayak masalah ada satu langganannya paling gede. Oke. Tiap kali dia mau ke tokonya selalu ada masalah. Antara itu jalan macet, Oke. antara itu ban mobilnya kempes, ada aja lah pokoknya. Oke. Mogok dan lainnya, susah ke sana. Tapi tetap belanja. Dan kalaupun yang nggak nyampe, by phone. Oke. By phone, Masih canggih jalan, dong. iya. Bro, gue nggak bisa datang nih, tolong antarin barang ini. Oke. Kirim lah. Pendapatan dia udah mulai berkurang. Oke. Tapi masih untung. Nggak signifikan lah. Nggak signifikan. Kalau mau dibilang signifikan cukup lah ya. Cukup lah, oke. Cukup lah ya. Berasa lah. Tapi nggak bikin yang dia sampai rugi gitu. Karena langganan yang gede kan masih tetap belanja gitu. Walaupun Baik nggak ada. lah. Si ibu ini nih masih ngeliat nih. Masih kamar kami tuh? Enggak. Gimana masih kamar kami? Si mereka ini kayaknya ngeliat masih ramai banget nih. Oke. Masih oke lah. Terus tadi kan 4 bulan 5 bulan kan masuk bulan ke 11. Oh, udah 11 tahun lah. 11 tahun. Dia nemukan hal yang sama. Cuman taburannya sekarang nggak cuma di tiang. Nggak cuma di tiang, tapi depan pintu. Kayak segaris gitu. Oh, depan pintu buatnya kayak Kayak gitu ya. rolling door. Apa. Ada tanah segaris gitu.
Dicek lagi. Dicek lagi CCTV, dia udah nggak kuat Oh dong. iya paham. Dia ngomong ke Yang kebersihan. sama ini pengurus. Pengurus ya pengurus. Pak ini kenapa ini? Maksudnya apa? Nabur-naburin begini? Berarti sorry, gue potong. Setiap hari itu ditaburin itu. Kalau yang pertama itu cuma sekali doang. Sekali doang. Sekali doang. Kalau yang ini? Yang ini cuma baru sekali. Baru sekali. Pertama kali langsung lapor ya? Langsung lapor ya. Lapor aja nih ke pengurus. Ini apa nih? Ini maksudnya memang dia iseng mau ngotorin atau mau ngapain gitu kan? Jadi kan cek CCTV bahwa memang ibu itu ya? Memang ibu itu, ada buktinya. Ya paham. Terus si seperti biasa si pengurus datangin dong. Dan minta jangan gitu. Iya. Ibu ini nggak terima. Marah-marah gitu, marah-marah nggak jelas kan. Iya. Terus Aneh ya? Iya, nama manusia banyak aneh. Dia kan dari terima gitu, padahal udah jelas itu. Iya, dan dia ada alasannya. Apa Terus itu? dia ditemukan lah. Ya udah kata si Anton, ya udah aku ditemukan aja ngobrol. Sebenarnya ibu ini mereka pasangan ini punya masalah apa sama gua? Oke. Dia datang, ketemu nih. Datang dengan muka masam nih di tokonya Anton. Datang dengan muka masam, terus dia bilang, si pengurusnya bilang, ya udah jelasin nih sebenarnya kalian ada masalah apa gitu. Terus si ibu ini langsung ngotot. Ngegas. Dia ada ngomong kata-kata kasar nih, boleh nggak ngomongin udah sitit. Oke ya. Situ aja langsung Sitit gitu kan. Dia. Sitit gitu kan. Ini pasti pakai penglaris dan lain-lain nih. Loh. Terus si Anton nggak terima dong, maksud ibu apa nuduh dia bilang. Tit lagi, enggak. Dia. Kirain nanti enggak pakai. Ibu maksud ibu apa? Dia bilang, saya bisnisnya jujur gitu. Memang begini. Kalau kamu nggak pakai barang begitu, langganan gua nggak mungkin kabur gitu. Iya paham. Langganan gue yang gede-gede kabur ke tempat lu semua, dia bilang. Nggak mungkin, mereka tuh ngambil barang sama gua, bla 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 gitu lah. Tahu lah kan? Nah, jadi udah dia bilang, udah ibu nggak usah banyak ngomong, dia bilang gitu. Saya mau tanya ibu ngapain di toko saya? Ini ibu taburin apa ini? Terus ibu itu bilang, ya saya taburin biar penglaris kamu hilang. Berarti alasannya. Ya, jimat penggugur. Iya. Itu saya pakai itu buat. Jadi ibu pakai maksudnya pakai barang gelap gitu ya? Enggak. Saya pakai barang biar barang kamu hilang aja gitu. Biar kita kalau mau bisnis saingan secara sehat aja gitu. Lu tau nggak susahnya ngomong dengan orang yang nggak ada akal sehatnya? Iya, ada dibawa emosi mungkin. Enggak, memang nggak ada akal sehatnya. Jadi kalau lu berdebat dengan orang pintar, nggak perlu banyak ngomong. Iya, benar. Lu kalau berdebat dengan orang bodoh, tapi masih ada logikanya, dia akan tahu di satu titik, gak salah nih. Oke. Tapi kalau lu berdebat dengan orang yang, mohon maaf nih, agak sedikit tolol, tapi nggak ada logikanya, kita nggak bisa menang. Oke, benar. Ya, si Anton merasa, udahlah, percuma gue lanjutin. Udah pokoknya dia minta si ibu ini udah nggak untuk gitu melakukan hal-hal aneh begitu, kalau nggak dia melapor polisi. Oke. Karena si ibu ini udah mengganggu kenyamanan dia. Iya benar. Kan ada buktinya juga. Iya. Jadi si ibu ini mengiyakan lah. Oke. Mengiyakan nih. Nah terus terbukti nih bulan ke-12 nggak ada apa-apa. Toko udah mulai rame lah seperti biasa. Dan dia balik modal kali satu pertama kan. Nah masuk tahun kedua nih. Tahun kedua tiba-tiba tokonya sepi. Drastis. Tokonya sepi drastis. Dan entah kenapa. Dicek CCTV si ibu ini nggak pernah komat pamit lagi, nggak pernah masing-masing lagi. Ini nggak dong ya. Ini kenapa toko gue sepi? Maksudnya tumen-tumenan lah, nggak tumen-tumenan maksudnya. Jadi tuh setiap kali orang datang ke tokonya tuh kayak nggak kelihatan. Lewatin aja gitu. Enggak ke toko tengah, tapi ke toko samping, ke toko semuanya masuk, tapi enggak ke toko dia. Oke? Ini curiga dong, ini ada apa ini? Terus 2-3 bulan tuh ancur-ancuran tuh bisnisnya tuh, 2-3 bulan ancur-ancuran. Hingga suatu saat kan kalau biasanya toko atau perusahaan tuh selalu ada namanya stok of 6 kan? Stok of 6 tuh kayak kita cek stok lah gitu. Cek stok semua kita cocokin pembukuannya untuk di gudang gitu. Jadi ada barang hilang apa enggak, cocokin stok kan. Nah, jadi si Anton nih di 6 bulan pertamanya udah punya karyawan. Satu kasir, satu orang yang buat ngelayanin orang sama gudang lah gitu. Kan dia juga masih ngelayanin orang kan. Jadi mereka stok 6 nih, stok 6. Stok 6. Begitu dibongkar, dihitung-hitung, betapa kagetnya si kasir menemukan kain
yang dibalut gitu. Kain dibalut. Dibalut, yang begitu dibuka, di dalamnya ada tanah, sama pasir, sama ada rambut-rambutan. Di mana tuh posisinya? Nah, di dalam, jadi lu tahu kalau misalnya orang jual baju yang banyak gitu, kan ada tumpuk-tumpukan baju tuh. Iya. Ya kan tumpuk-tumpukan baju. Iya. Ada sih pincit. Oh. Di dalam situ. Di baju itu ya? Iya, di baju gitu. Ya susah nemuin itu kan. Iya. Banyak tuh. Oke, nemuin tuh. Begitu dia buka, dalamnya ada tanah, ada pasir, ada rambut-rambutan. Rambut ya, bukan buah rambutan ya, bukan. Gue mikirnya buah rambutan. Bukan buah rambutan, ngapain buah rambutan di sini? Jadi si Injil langsung mungkin gara-gara dia walaupun nggak percaya, tapi melihat penurunan yang drastis banget kan ya kan, dan ada barang gitu juga nih ya. Dia udah mulai curiga. Nah, di sini pertama kalinya dia meledak. Marah. Yang selama ini dia selalu rasional. Ya. Iyalah bro, 3 bulan, 4 bulan hampir hancur bisnisnya kan. Iya benar. Dia datangin ke ibu itu, langsung main nuduh. Walaupun dia yakin si ibu itu. Iya. Karena nggak ada bukti juga. Nggak ada bukti, dan di CCTV dicek tuh nggak ada apa-apa gitu. Mungkin dia menyuruh orang. Dia minta orang untuk naruh pas lagi jam-jam rame. Pura-pura dia pembeli lagi. Naruh gitu. Tapi kan nggak bisa kecek orang lagi rame, kalau selipin barang begitu kan nggak. Iya benar. Langsung marah. Marahnya di sini. Itu di anjing. Di frontal lah. Di frontal, di anjing-anjingin gitu. Titit lah. Tolong, tit gitu. Ya. Pokok dan dia tuh marah depan toko gitu. Nggak masuk ke dalam. Si Anton mengakui memang itu kesalahan dia, harusnya dia bisa ledak lah. Nah, kalau mau ngomong mau marah apa sih di dalam toko aja gitu. Dia juga salah lah. Nah, dia menurutnya dia emosi aja gitu. Dia langsung diajak ribut. Udah berantem sama suaminya. Dipisahin sama tukang parkir dan dipisahin lah pokoknya. Situasi udah gak enak. Terus istrinya ngomong gini, gua buat mati lu ya. Diancam kayak gitu. Dia kira dibuat mati mau di orang di preman gitu. Dia nggak takut kalau begitu. Dia nggak takut begitu. Dia nggak takut sama manusia. Iya pak. Walaupun yang menyerapkan sebenarnya manusia ya. Iya benar. Iya. Oke. Jadi sekali kata, gua tungguin lu, mana lu gitu. Hilang lah ceritanya. Nah, setelah kasus ini, si suami istri itu tutup toko. Tutup toko. Menari tutup toko deh. Tutup toko dan si ini kan udah dibuang tuh barang itu tuh. Mulai ada lagi yang beli, tapi kondisinya masih yang memulihkan lah. Masih belum balik normal belum. Tapi si pasangan ini nggak ada nih. Tutup ya. Hilang. Hilang ya? Hilang. Kayak ini. Hilang. Nah, si ibu ini menghilang. Kurang lebih kalau kata dia, kalau dia nggak salah ingat, 3 minggu. 3 minggu. Nggak buka 3 minggu. Nah, setelah buka seperti biasa dong. Seperti biasa. Tokonya rame. Langsung rame. Nggak kayak gitulah kayak awalnya. Maksudnya kan kita tahu dong kalau langganannya seberapa lah, apalagi kita pelanggannya kan. Kalaupun ada tiba-tiba orang masuk begitu kan kayaknya gimana? Tiba-tiba rame. Tiba-tiba rame. Terus dia tokonya lumayan ada orang, tapi nggak begitu ini. Nah, pas di jam sepi, dia sama karyawannya suka nongkrong di depan tuh. Ya, ngobrol lah dia sama tukang parkir. Iya, Masih ibu ini teriak, "Wah Anton, tungguin aja lu." Diancam lagi? Iya. Terus si Anton kayak yang dia juga merasa bersalah kesini. Mungkin masih emosi gitu ya. Ya udahlah Bu, dia bilang, ya ibu urusan ibu, saya urusan saya gitu. Nggak usah diganggu lah gitu. Rezeki udah ada ngatur Bu. Iya, kamu tunggu aja. Ternyata ini selesai nih. Pulang dia, pas pulang ke rumah, begitu dia pulang ke rumah, perasaan dia tuh udah enak. Dia kan naik mobil kan, naik mobil. Dia tuh kayak, lu pernah ngerasa kalau naik mobil tuh, ini kan kursi pengendara kan, supir kan. Nah kursi yang pas di belakang ini, kayak ada natap dia gitu. Kursi pas di belakang dia tuh. Lu pernah nggak sih? Nggak ada. Cuman dia merasa ada. Dan parno gitu. Ini siapa yang ngeliatin gua nih? Itu kan dia mulai takut. Dan dia tuh mulai, ini kayaknya si ini dua suami istri ini lagi ngelakuin hal gila lagi. Itu udah mulai curiga tapi nggak ada bukti kan. Nah sepanjang perjalanan tuh
hal itu terjadi selama 3 minggu. Dia merasa begitu terus. Nah, 3 minggu. 3 minggu mulai kayak tiap kali pulang, tiap kali ke tempat sepi. Ada yang kayak marahin dia gitu. Oke. Hingga 3 minggu berlalu, seminggu sempat hilang tuh perasaan itu tuh. Hingga suatu hari dia mau tutup toko, tiba-tiba dia ngerasain kepalanya pusing banget, berat, tumbang dia, blackout. Tolong sama tukang. Kenapa? Dibawalah ke puskesmas terdekat. Dikira dia ada apa-apa kan? Ya, kecapean atau apa gitu. Dia sekali dicek, kayaknya kecapean doang. Karena si dokter nih ceknya nggak apa-apa. Kayak kecapean doang, jadi kasih vitamin dan lain-lain. Oke. Dibawa pulang sama karyawannya. Nah, di dalam mobil untuk pertama kalinya dia ngeliat ada yang ngeliat dia. Dia lihat langsung. Jadi kali ini kan yang nyupir bukan dia. Iya, paham. Nah, karyawannya nyupir, dia duduk di belakang. Enggak dong, di depan. Iya, paham. Di depan dia duduk begini, senderan begini. Iya. Dan sosok yang dia lihat tuh persis di belakang supir. Oke. Lagi ngeliat ke kaca, tapi arah mata ke dia. Lu ngerti nggak? Oh ya, kaca spion. Spion atas kan? Ya. Kan tuh bisa ngeliat ke depan. Iya, paham. Nah, lagi dia tuh nggak ngeliat yang ke arah dia gitu, tapi ngeliat kaca buat ngeliat ke dia. Iya, paham. Jadi kalau si Anton dan lihat ke kaca, mata mereka ketemu. Nah, begitu ngeliat ketemu kan? Sosoknya si Anton nggak bisa yakinkan itu sosoknya apa, cewek apa cowok gitu. Tapi rambutnya panjang, mukanya hancur, hidungnya nggak ada gitu, kayak rata gitu. Terus yang bikin dia serem tuh, biji mata satu kayak melendoy gitu. Oh, udah mau keluar gitu ya? Iya, kayak gitu. Itu dia langsung histeris, teriak. Begitu dia teriak, karyawannya panik dong. Kenapa bos? Langsung banting setir, pindahkan. Kenapa? Si itu kayak panik. Panik itu ada apa? Ada setannya. Si itu langsung bilang, mobil nggak ada apa. Pak, capek doang. Dibantu berdiri, begitu berdiri langsung muntah. Muntah darah. Muntahnya muntah darah. Muntah darah. Si karyawannya bilang langsung. Iya lah, masih ucap lah. Apa istilah? Masalah. Langsung gitu kan. Takut salah gua. Itu kan. Langsung cepat-cepat minta bantu, tolong. Muntah darah. Dibawa lagi ke rumah sakit. Ini ke rumah sakit. Ini rumah sakit yang cukup gede lah gitu. Dan sekali lagi dokternya ngecek nggak ada apa-apa. Karena muntah darah ya? Darahnya banyak katanya. Banyak loh. Dan begitu dicek dokter nggak ada apa-apa. Terus si karyawannya kan bilang, dok, ini bos saya kenapa? Saya sih ceknya nggak ada apa-apa, nggak ada penyakit, nggak ada apa-apa. Kemungkinan capek. Walaupun saya sendiri masih bingung, kalau capek kenapa bisa muntah darah? Iya, paham. Dia tanya, bosnya maksudnya ada keracunan atau enggak? Nggak ada sih, dibilang makanan dia, apa yang dia makan kita makan. Iya, paham. Ini nggak diberesin. Kalau bosnya si Anton memang baik makanannya. Terus, dan dia tadi ada ke puskesmas Pak, ada blackout. Mungkin karena kecapean kali. Dan jadi untuk itunya dikasih obat aja, buat capek gitu. Kecapean vitamin gitu kan. Terus dia bilang, gini karena dia muntah darah, si Mas Anton tinggal aja di sini dulu. Dirawat inap. Kita pantau dulu. Dia ini kenapa? Kok bisa sampai muntah darah? Karena kan sebagai dokter dia punya tanggung jawab kan. Dan dia juga mindset dia ya untuk nyembuhin dia harus cari penyakitnya, nggak disambungin yang lain-lain dulu nih. Jadi sekali kata dia rawat inap lah. Dan dijaga sama karyawannya. Iya. Karyawannya nggak pulang ya, Pak? Nggak pulang. Jadi gini, si Anton itu merantau. Jadi dia di situ memang sendiri. Iya. Jadi nggak ada keluarga lah. Keluarganya karyawan ada teman-temannya datang tapi jenguk doang. Iya, paham. Biasa bercanda. Lu kenapa lu gitu? Sehat. Dan yang jaga si karyawannya. Beda-beda kalian ini cowok ya. Jadi ini bukan film-film Korea yang cinlok ya. Enggak. Karyawannya cowok. Jadi dijagain terus dia bilang,
Pak gimana udah enakan belum? Gua udah enakan sih, udah enakan. Bapak lihat apa? Dikasih tahu lah sama dia. Bapak lihat apa? Kenapa stres kayak gitu? Gua ngeliat ini bro, ternyata. Waduh, Malu gini. mungkin bapak kecapean kali pak. Karena kan Anton kan memang kerjanya gila juga. Iya, kayaknya Ya, kursil gitu ya. Iya makanya bisa cepat maju kan, Iya, karena benar, dedikasi benar. dia sama kerjaan juga keras. Paham. Terus, oke lah katanya. Udah bapak mau makan apa saya beliin. Pergilah dia beli makanan. Dan dia mau beli junk food lah. Oh ya paham. Kepreci ya. ya. Jadi ini dia beli kepreci. Ayam lah ya. Iya. Dia beli kepreci. Kepreci. Terus dia pergi nih, dia, bro, gue pengen makan kepreci gitu. Oke. Pergilah dia. Kok kepret juga sih. Nah dia nih tinggal rawat inap di kamar yang isi 2 orang. Oh ya. Jadi bukan VIP lah. Ya. Tapi kelasnya juga udah oke. Kelas 2 dong. Kelas dua. Kan 2 orang. Memang gitu hitungnya. Enggak tahu juga sih. Jadi oke lah gitu kan. Iya. Ditinggal. Nah, begitu ditinggal buat beli makan nih. Jadi itu kan tadi gue bilang ruangannya untuk berdua kan. Tapi itu sebenarnya dia sendiri aja. Oh. Jadi itu ruangannya buat berdua, tapi dia sendiri. Pas saat itu lagi sendiri aja. Dan nggak ada pasien lain. Nah, tapi di tempat tidur sebelah bunyi orang balikin badan. Kesek gitu. Emang sorry gue potong. Itu tadi ditutup tirai. Oh kan ada tirai ya? Iya. Oh tirainya ketutup. Iya. Tapi nggak ada orang. Nggak ada orang. Jadi kayak orang balik badan kan kadang nget Iya, gitu kan. Dia udah mulai panik nih. Iya harus. Langsung telepon. Iya. Bro, lu di mana? Cepetan. Nah, lu di mana? Lagi di Capricci nih. Nah, lagi di Capricci nih. Gua lagi apa? Gua lagi udah pesan nih. Iya. Oh, cepetan. Iya. Kenapa gitu? Terus si bukan si Anton, Karyawannya juga. Udah bapak kalau ada bapak minta tolong bantu suster dulu. Si nama orang panik kan? Iya, enggak. Iya juga ya Jo. Oh iya oke. Itu tombol Pencet. dia. Datanglah. Terus dia bilang, kenapa Pak? Ini maaf nih dia bilang. Ini saya di sini berapa orang? Bapak sendiri doang Pak. Tapi saya dengar suara orang kesek-kesek gitu. Iya. Kesek-kesek gitu. Di sebelah. Nggak ada orang. Mungkin Bapak capek kali Pak. Dia minta pulang malam itu juga. Iya. Minta pulang malam itu juga. Enggak, saya mau pulang. Terus dia tanya, memang saya sakit apa sus? Dia bilang, enggak sih, kita ceknya normal. Cuman kan tadi bapak muntah darah. Kita mau cek apakah ada indikasi lain. Ada indikasi lain gitu. Keracunan makanan. Enggak usah, saya pulang aja. Nanti kalau ada keluhan saya datang lagi. Oke. Terus karena dia maksa kan, suster akhirnya mengiyakan. Terus dia beres-beres. Begitu lagi beres si Karyawan datang nih, bawa kepreci. Oke. Bilang, oh kenapa? Gua pulang gua. Pulang dia. Terus dia apa istilahnya? Oh pulang Pak gitu. Terus tau lah. Sebelah kasurnya bunyi gitu. Kayak ada orang gitu ya. Pulang aja. Sampai ke rumah dia suruh karyawannya temenin dia. Oh, nginep lah. Nah, lu bantu gua ya malam ini, nggak usah pulang juga gua. Kenapa gua kayaknya takut banget malam ini sendirian gitu. Ya paham. Dia nggak boleh tinggalin gitu ya. Enggak gitu juga. Ini bukan film Korea. Dia sama laki-laki doang. Iya, ini kan drakor gitu. Terus singkat kata ajaibnya malam itu nggak ada apa-apa. Oke. Tapi besoknya dia seger dong, udah seger. Karena memang nggak sakit kan. Dia seger, dia ke toko. Tokonya itu sepi banget. Oke. Sepi banget. Dan langganan dia yang gede banget tuh, yang gede banget. Nggak ada telepon. Nggak bisa datang. Oh nggak bisa datang. Nggak ada datang, padahal udah janjian tuh hari itu. Terus ini kok sini nggak datang, barangnya udah disiapin, nggak diambil gitu kan. Telepon. Yang langganan dia paling gede nih kecelakaan. Oke. Kecelakaan. Jadi si langganannya tuh ya kecelakaan tapi nggak kenapa-kenapa ya. Ya patah kaki lah. Itu kenapa dong? Iya, tapi maksudnya nggak mengancam nyawanya ya, patah kaki. Kaki parah. Dia bilang dia lagi naik mobil. Itu mau arah ke Cianton, mau Cianton. Kan dia kan maksudnya jadi langganan ini tuh langganan dari luar kota. Makanya datangnya sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Jauh ya karena jauh. Jadi dia biasanya jalannya tuh mulai dari subuh. Dari subuh jalan. Baru berapa jauh dia ngeliat ada cewek ngalang jalan dia.
Oke, nyebrang gitu ya? Enggak nyebrang. Tapi Ngalangin jalan dia. Oh, oke. Ini kan mobil nih. Ada cewek berdiri gitu aja tuh. Oh. Diem aja gitu. Tatap dia gitu. Dan dia ngeliat cewek. Walaupun gak kelihatan mukanya, tapi slow aja cewek. Oke. Banting setir dong. Jatuh. Gitu, baliklah mobilnya. Enggak kebalik, nabrak ini. Nabrak apa? Nabrak. Kembali jalan? Ya pokok kayak film-film lah. Nabrak tiang listrik atau apa gitu. Oh, oke. Pokoknya nabrak sesuatu lah. Iyalah. Entah pohon, Patah kan kakinya, katanya patah kan kakinya. Iya. Dan parah gitu ya. belum parah. Patah kakinya. Iya, paham. Patah kakinya. Patah kakinya, terus dia dibawa ke puskesmas klinik terdekat lah. Oh, ya. Jadi nggak bisa melanjutkan perjalanannya. Paham. Tapi walaupun barangnya, jadi dia minta barangnya dikirim aja gitu. Oh, ya. Masih bisa lah transfer duitnya kan. Paham. Masih bisa lah. Cuman dia mulai takut nih, ini kenapa nih kok nggak gua Ada aja gitu. Nah ya, dia udah mulai curiga kan. Terus tapi dia udahlah gitu, dia kerja seperti biasa. 2-3 hari keempatnya apa yang dia rasakan kemarin tuh kerasa lagi. Kepala puyeng, kepala berat gitu, kayak ada yang gendong, tau nggak? Iya, paham. Lu pernah digendong di belakang? Iya, paham. Kayak gitu tuh, kayaknya ada yang berat kayak punggungnya sama ini berat banget. Iya. Berat banget. Dia mau keluar dari kantor, kepalanya tuh udah sakit banget. Nah, manggil karyawannya. Bro, wah, gua kayaknya ngerat badan deh. Begitu ditolong, muntah lagi. Muntah darah lagi. Okay. Dan kata si Anton, muntah dia ini nggak darah doang, ada rambut. Iya. Rambutan ya? Bukan. Ini rambut. Muntah buat rambutan lagi, kumpulin aja menjualin. Enggak, jadi dia muntah ada rambut gitu. Okay. Ada rambut. Gimana ceritanya? Katanya tuh rambutnya panjang, tapi dia muntah, gitu langsung keluar semua. Gitu. Iya, paham. Dia mulai merasa. Karyawannya lihat nggak? Karyawannya lihat, tapi tuh maksudnya karyawan tuh nggak ngehawalin tuh ada rambut. Oh, oke. Dia bilang panik aja karena panik mungkin ya. Iya, dia bilang begitu dia tuh kayak coba lu lihat deh katanya. Kayaknya gua kan dia muntahin kan, berasa dong. Kayaknya gua muntahin nggak cuma darah doang deh, nggak ada rambut. Dia udah mulai panik. Udah mulai nggak bener. Jadi dia panggil lah orang pintar. Orang pintar lagi ya. Cerita kita nih selalu ada orang pintar. Jangan ini Mbak Gedek mungkin ya. Bukan Mbak Gedek. Jadi dia ke orang pintar lagi. Oke. Nanyain toko dia, ini sebenarnya kenapa sih? Ada apa dengan saya nih gitu ya? Kayak judul film bro. Jangan gitu loh. Oh ya, oke. Jadi dia dengan saya. Kenapa? Jadi kenapa? Maksudnya kok dia tiba-tiba kesehatannya menurun, suka muntah darah tiba-tiba, dan dia nggak sekali dua kali ngeliat penampakan gitu kan. Terus dia bilang minta alamatnya. Orang pintar ini ya. Nah, orang pintarnya. Alamat siapa, si Anton? Minta sama si Anton, kasih alamatnya, terus dia begini. Enggak deh. Enggak. Minta dong. Dia minta alamatnya, ngobrol sebentar. Terus dia bilang si Anton kayaknya kena guna-guna. Kena guna-guna nih, kayak maksudnya kan orang pintar tahu lah ngeliat auranya. Iya, paham. Dia kayaknya kan udah tua banget nih. Jadi dia ngeliat Oke. Enggak gitu dong. Jadi kayaknya kamu kayak ada sesuatu. Kayaknya ada yang nggak suka sama kamu. Oke. Jadi kamu kena guna-guna. Berarti Anton langsung bilang ibu itu enggak. Dia bilang kalau ada yang nggak suka kayaknya memang ada, Mbak. Cuman dia nggak mau nuduh katanya. Saya nggak mau nuduh. Dia nggak mau terulang lagi kemarin. Tapi dia bilang saya memang ada masalah dengan ini. Ya udah, jadi si orang tadi ya udah besok saya ke toko ya. Oh, dia mau ke toko ya? Ke toko nih. Toko. Singkat kata cerita pep. Toko lah dia. Seorang pintar itu begitu datang parkir pakai motor aja. Pakai motor, parkir motor, begitu jalan. Si anehnya begitu dia parkir, si tetangganya nih, setengah. Ya, suami istri nih, langsung keluar. Harusnya kan ya, gimana ceritanya ya? Kayak dia tahu ada seseorang yang bakal datang. Datang, kontak mata dengan dukun, paranormal. Paranormal si mbahnya nih. Karena si itu kan ngeliat kan. Iya, Pak. Begitu dia keluar kan dia ngeliat, ini sayangan gue dia keluar. Terus dia ngeliat tatapan mata. Si mbah senyum, kayaknya gue, hai, masuk aja dia. Begitu masuk, nggak masuk, dia di depan pintu.
say hello, dia ngeliat pintunya nih katanya. Dia ngeliat pintunya, kayaknya barangnya tuh di tokonya gitu. Barangnya Nah. itu, oke. Kayaknya ada sesuatu di toko kamu. Masuklah dia. Cari sampai di bagian gudang. Simba komat-komit sendiri, kayak ngobrol, tapi nggak ada suaranya. Oh ya, paham. Ya kan? Kayak ngobrol tapi nggak ada suaranya. Terus Mbak itu keluar, Si Anton. Nah, coba lihat di bawah meja. Jadi tuh coba lihat di bawah meja kasir. Ini kan meja kasir, kan bawahnya ada doang. Sama Anton dibuka, ternyata keramiknya itu bekas dibongkar. Keramiknya bekas dibongkar. Digali lah dia dan nemuin barang yang kurang lebih sama dengan yang pertama, kain putih, dibalut, di dalamnya ada pasir, ada rambut, ada pasir, ada rambut, ada tanah, dan kali ini ada boneka putih gitu. Mukanya muka Anton. Ada foto gitu tempel di mukanya. Nggak besar sih kata Anton, kurang lebih panjangnya itu sekitar 10 cm. Ya, kecil lah gitu. Cuma kan Anton curiga, kok ada gitu ya? Kok bisa? Oh iya, paham. Berarti kan lu harus masuk ke toko gua, lu geserin meja kasir, lu bongkar. Iya, paham. Iya dong. Dan menurut si Anton, satu-satunya yang bisa melakukan karyawan dia. Iya dong. Iya. Terus kumpulin lah sama dia. Dia marah, dibanting. Ngaku. Ini siapa? Nggak ada mau ngaku nih. Nggak ada mau cek CCTV. Kayak di dalam ya. Cek CCTV. Dan seharian tokonya tutup. Oh ya, cuma untuk inspeksi ini ya. Dari awal lu cek CCTV, dia tuh perkirakan waktu dia kena, dan dia ingat si ibu ini tutup 3 minggu. Iya, paham. Tanggal berapa dia inget tuh? Oh jadi ini tanggal segini nih, dicek sama dia. Backup-nya dicek semua. Ternyata karyawan ceweknya. Yang melayani? Bukan, si kasir. Oh, si kasir. Dia si kasir. Yang melayani ini yang laki-laki ya? Yang ini, jadi si kasir ini kayak jadi tuh si Anton tuh punya kebiasaan suka ninggalin mereka kalau lagi misalnya kalau mau ketemu supplier paham. Atau mau ketemu langganan gede, tinggalin kan. Dan ini nyari waktu di mana si Anton pergi dan si karyawan ini pergi cari makan gitu. Oh. Mejanya kan nggak terlalu berat, jadi dia bisa geser. Dibongkar aja sama dia pakai palu. Tak. Terus ditanam sama dia, mejanya digeser lagi. Harusnya nggak ketahuan, karena kan mejanya tutup habis gitu. Ya, paham. Nggak bisa cek lah. Tanam. Marah lah Anton. Lu kenapa gitu sama gua? Memang gua kurang baik apa sama lu? Lu pinjem duit, nggak gua bilang enggak, dia bilang ada. Pokok baik lah dia. Apa yang gua makan lu juga makan gitu. Pokoknya karyawan sejahtera lah. Sejahtera lah. Baru siapa? Ternyata dia dibayar sama siapa tuh? Sama si tante. Dua pasangan suami. Pastel itu. Iya. Oh iya juga. Sama dua pasangan suami istri ini dia bilang kita kasih kamu duit mau nggak? Kita kasih duit kamu mau nggak? Dan begitu dia ngomong itu, berapa tuh? diterima. Ya. Jumlahnya cukup lumayan. Enggak untuk dia lah, kalau untuk lu sih dikit lah. Ini lumayan lah. Terus si karyawan cowok buka mulut. Saya sebenarnya juga ditawarin, Mbak. Cuma saya nggak mau. Si Anton mau marah, mau seneng campur aduk dia satu. Iya, paham. Kok lu nggak ngomong, Bro? Dia bilang, gua nggak mau, abang ribut lagi sama dia. Oh gitu, nanti jadi masalah. Jadi masalah. Kalau ini juga kena nanti takutnya yang preman kan, takutnya dia juga kena kan? Bukan, maksudnya kan si Anton ini baik banget sama dia kan. Iya. Dia nggak mau jadi ribut malah merusak bisnisnya. Iya, paham. Gimana sih kalau gua sebagai customer ngeliat lu sama tetangga lu ribut, malas juga. Iya, masih banyak kok. Iya, benar. Jadi dia nggak mau, dia ngomong. Si Anton juga ngerti lah. Oke. Nah, cewek ini dimaki habis-habisan sama dia. Maki habis-habisan, nangis lah dia. Paham ya, Apalagi nangis lah. Nangis. Terus dia langsung samperin sama si cewek ini bawa ke
bawa barangnya, samperin ke ibunya. Oke. Dia bilang dilempar barangnya, maksud ibu apa? Maksud ibu apa? Saya nggak ngerti maksud kamu apa. Ceritain. Enggak, saya enggak. Kamu jangan nuduh-nuduh saya ya. Kamu mau jadiin bisnis saya ya? Ini pasti anak buah suruhan kamu kan? Si cewek itu nangis-nangis lah, sampai berani sumpah. Dari kambing hitam deh. Iya, nggak mau dia kan? Masa udahlah, dia juga nggak mau pusing. Dia bilang begini, udah gini lah, ibu sama bapak kayaknya nggak suka banget saya di sini. Udah gitu, saya ngalah dia bilang. Saya ngalah. Jadi ini karyawan, kalau ibu mau ambil aja. Jadi terus dia bilang udah, mulai besok saya pindah. Pindah dia. Dia saya bilang besok saya pindah. Saya nggak mau hubungan lagi dah dengan ibu nih, ngapain? Pindahlah dia. Terus si Anton nih memutuskan pindah. Dia kontak, dia kan bisnisnya udah lumayan gede kan. Jadi banyak tuh yang nawarin suruh pindah ke tempat gua mau nggak? Gua mau nggak? Banyak lah kan, banyak lah kayak gitu. Terus dia kontak salah satu yang menurut dia tempatnya lumayan oke, tapi waktu itu dia belum bisa pindah. Karena kenapa? Karena dia mikirin langganan dia. Kalau dia tiba-tiba pindah, kan makanya langganan cari kemana? Langganan nyari kemana? Terus jaraknya juga. Ya udahlah, bilang, bro, gua besok tempat lo langsung ya. Dia bilang, bisa bantu gua untuk ini? Aku langsung diain. Terus dia langsung telepon ke semua langganannya, notif, pokok dia yang bisa di email, dikasih tahu semuanya lah. Malam itu juga dia langsung bawa apa? Barang-barangnya. Kan kalau istilahnya untuk mindahin barang paling baju-baju aja. Kan? Nggak perlu banyak barang, dipindahin semua. Hari itu juga toko itu kosong. Padahal kontrakannya masih satu tahun lebih. Jadi gimana tuh? Dibiarin aja gitu. Dan dia juga, maksudnya dia nggak ceritain gimana ngobrol sama terus dia nggak ceritain. Pokoknya ceritain dipindah lah. Karyawannya? Hah? Yang satunya? Yang cowok dibawa. Yang cowok dibawa. Yang perempuan aja maksudnya. Karena cowok kan perantauan. Jadi sama dia dikosin. Dikosin dekat situ lah gitu. Nah, karena itu karena jaraknya agak jauh. Dibawa agak jauh dan bangunan tokonya sekarang tuh gede, nggak kios. Ruko. Kalau jadi tempat tinggal juga. Dibuat tempat tinggal lah. Maksudnya dia puas banget dengan kinerja sini kan. Udahlah. Pergi tinggal. Tapi nggak selesai masalahnya. Belum. Jadi dia tuh ada. Jadi setelah pergi, toko dia rame. Jadi gini deh. Tempat yang baru ya. Tempat yang baru. Cukup lumayan ramai, langganannya datang seperti biasa. Walaupun ada komplain, lu punya jauh banget sih gini. Tapi tetap karena kualitas barangnya dan desain barangnya kan khas kan. Dia pergi aja nih. Tapi perasaan dia selalu diawasi nggak hilang. Masih. Perasaan dia diawasi selalu nggak hilang. Yang paling parahnya itu dia pernah ngeliat sosok yang mukanya hancur itu jadi dia kan perempuan lantai 3 nih. Lantai 3. 3 lantai. Di lantai 2 itu ada toilet. Dia tuh ngeliat sosok itu ngikutinnya sampai ke toilet. Gedungnya blackout. Pokoknya dia selalu melihat sosok itu di mana-mana lah. Masih ngikut. Di mobil dan lain sebagainya. Uniknya selalu ada di mobil. Selalu ada di mobil. Dia curiga nih. Di mobilnya nih. Pertama kali gua ngeliat ini sosok di mobil. Enggak. Pertama kali dia merasa ada gangguan di mobil. Iya kan? Selalu kayak ada barang gitu. Curiga dia. Mobilnya dibongkar. Dari bawah diliatin, dan ketemunya di mana? Di bawah jok. Pas di belakang supir. Paham. Makanya sosok itu di situ terus. Gitu. Dan barangnya itu sama persis dengan yang ini. Yang di bawah porcelain itu. Iya, sama persis. Ternyata si cewek ini tuh dimasukin situ juga. Enggak pernah, kayak namanya orang sibuk mobil ya mana pernah ya kan, paling dicuci uang. Kenapa kan mobil juga berusaha kan? Iya, ditarik. Nggak, kalau mobilnya mobil pribadi. Pribadi. Bukan. Bisa masuk karyawannya? Bisa dong, kan mereka kadang ada pergi makan bareng. Gitu ya paham. Kalau lu duduk cuma nyelipin barang begini mana kelihatan? Iya benar. Iya kan? Jadi ini barang itu dibuang sama dia, dibuang lumayan jauh. Kira-kira ke luar negeri lah.
Jauh banget. Enggak dong. Apa Berarti ongkos dong. Ya buangnya agak jauh dan dibuang ke Sungai Mengalir. Oh ya paham. Jadi di bawah Mengalir sampai jauh. Ya, itu iklan dong. Pokok setelah barang itu dibuang ke sungai, udah anteng. Nggak ada lagi ya? Udah nggak ada gangguan lagi. Bisnis pun Dia aman. di bisnis aman, dia nggak Kos-kos lagi. sering sakit-sakitan. Nggak hobi muntah darah lagi. Hobi, nggak hobi dong. Iya. Nah, jadi ya begitulah maksudnya. Iya. Maksudnya semuanya kembali normal, bisnis dia juga udah mulai oke. Yang ruko dia yang awalnya di bawah itu tempat usaha, lantai 2 tempat karyawan anak Karyawannya tinggal. karyawannya tinggal, dan lantai atas gudang udah mulai berubah. Satu begitu udah jadi Semuanya tempat tempat usaha. Ya, terus karyawannya juga udah lumayan banyak. Ya, ya, ya. Dan karyawan yang sekarang di tangan kanannya. Oh, jadi Udah. manajer lah. Dia cuma Manajer di lah. rumah gitu ya. Jadi enggak ya dia jadi di rumah. Supervisor lah, supervisor jadi Jadi si tangan kanannya ini udah diserahkan kalau lu ngawasin Toko. semua. Jadi dia di rumah aja ngontek. Oh. Jadi gimana nih bisnisnya, lancar nggak? Gitu. Oh, gitu ya paham. Sekarang Bang Anton udah lumayan sukses. Namanya udah punya dari nol kan, udah berarti udah konveksi sendiri Ya, kan? dia udah punya konveksi sendiri. Jadi dia bikin yang awalnya ngambil baju polosan, Ya. sekarang udah bikin dari kain. Oh, berarti bisa desain kain gua juga ya kayaknya. Kayaknya lu nggak perlu desain gimana ini ngelikat doang. Kalau Bang Anton mau bikinin clothingnya horror rawon mungkin kan ya? boleh juga. Ya silakan dipertimbangin Bang Anton. Oke, ceritanya sampai sini aja sih. Oh, Sekarang oke. Bang Anton udah berkecupan, hidupnya udah sehat lah dia. Karena karyawan udah banyak berarti udah sukses lah itu aja ya. Selamat Bang Anton, selamat. Jadi guys, buat pelajaran yang kita ambil dari kisah ini ya itu kalau lu mau usaha, lu perbaiki dulu, lu kelola dulu dengan benar Ya, pelayanan, produk. Jangan semua itu tentang kuantitas saja, kualitas juga. Iya harus. benar. Jadi, Jadi kalau lu kuantitas lu nggak ada, terus attitude lu juga jelek, ini jatuhnya kayak ibu-ibu yang ke pastel itu. Nah, itu Ya, sudah parah. Maksudnya dia juga si Anton juga pintar dalam bisnis. Iya, makanya. Dia mampu lihat peluang. Iya. Dia selalu jadi tuh kalau ada desain yang Iya, viral selalu ayo Ya mungkin yang ibu-ibu sama suaminya ini mungkin karena masih pemikiran usaha dulu, mungkin Iya. usaha lama jadi nggak terlalu kurang berkembang lah. Makanya ya pelanggannya itu aja dan juga dia katanya pelayanan kurang. Iya, kurang. Semua langganan-langganan yang Iya. pindah ke dia memang komplain gitu. Ya. Kayaknya kok ada yang bilang kok, oh, gua beli di sini satu bisa ya. Nah, makanya Sebelah dilayani situ dengan nggak baik bisa lagi. loh gitu, harus minimal setengah lusin atau 3 lah itu gitu. makanya. Ya. Oke guys, mungkin itu aja cerita kita kali ini dari Bang Anton tadi Ya, ya. Bang Anton. Nah, jadi buat kalian yang penasaran mau ada cerita juga, mau kirim ke kita, mau kita bacain, bisa guys. Langsung aja DM kita di sosial media kami. Ada Instagram, ada Ada. TikTok, ada juga ya pokok banyak lah Banyak di lah. email. Kalian mau tahu di mana langsung aja cek di link deskripsi ya. Link ada di Semuanya deskripsi kita. Jadi sekian dulu video dari gua. Tetap pantengin terus channelnya Horor Rawon. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga dong. Jangan di-share juga, ya. dong. Oke. Kali ini gua polling. Ciao. Suara gaib. Ciao. Oh, ya. Jangan ngenalin gua nih. Oke. Ciao.